Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Andani Putri. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Jasmani NPM 1921910111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP dari mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Jasmani. Di sini saya membuat 2 RPP dengan versi lama dengan sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2016 dan RPP versi penyederhanaan. Untuk yang pertama di sini saya membuat RPP bola voli dan juga bola basket. Nah, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sesuai PP nomor 22 tahun 2016. Di sana terdapat sekolah. Di sini saya mengambil SMP dan juga mata pelajaran pendidikan jasmani. Materi atau semester di sini saya mengambil kelas 7 semester 1, kemudian materi pokok permainan bola voli. Untuk alokasi waktunya yaitu 1 kali pertemuan 3 jam pelajaran. Nah, untuk selanjutnya itu ada kompetensi inti. Nah, dalam kompetensi inti itu salah satunya adalah ada menghargai dan menghayati ajaran agama-agama yang dianutnya. Kemudian setelah kompetensi, di sana ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, di sana terdapat kompetensi dasar, contohnya yaitu 3.1, misalnya memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Nah, untuk IPK-nya yaitu 3.1. Titik 1 itu menyebutkan macam-macam passing. Kemudian menjelaskan yang akan dijelaskan konsep gerak dasar, passing bawah, passing atas di dalam bola voli. Kemudian di dalam kompetensi dasar yang kedua ada 4.1 yaitu mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola sederhana dan atau tradisional. Kemudian di dalam IPK-nya itu melakukan gerak spesifik passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini adalah yang pertama ada menjelaskan macam-macam passing dalam bola voli. Kemudian tujuan pembelajaran ini disebutkan bahwa di dalam pembelajaran bola voli itu ada apa aja, kemudian tujuannya untuk apa. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Nah, di sana dijelaskan bahwa materi yang pertama ada materi pembelajaran reguler. Nah, di sana belajar mengenai apa yang akan diajarkan, misalnya passing bawah, penjelasan serta bergambar, kemudian ada passing bawah beserta gambar dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran remedial. Pada dasarnya materi remedial adalah materi pembelajaran reguler yang disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami dan dilakukan. Misalnya bola modifikasi lapangan yang diperkecil ukurannya. Kemudian yang ketiga ada materi pembelajaran pengayaan. Nah, di sini materi pengayaan dikembangkan dari materi pembelajaran reguler dengan meningkatkan faktor kesulitan dan serta strategi permainan bola voli. Nah, untuk selanjutnya itu ada metode pembelajaran yaitu menggunakan cooperative learning. Kemudian ada media dan bahan pembelajaran, ada lapangan, ada bola voli, ada net, jaring, fluid, kemudian alat pengukur waktu, kemudian lembar kerja siswa. Nah, untuk ada sumber belajar, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sana kegiatan, ada juga deskripsi dan juga waktu. Nah, di sana ada yang pertama ada pendahuluan. Kemudian misalnya guru memberikan salam kepada siswa, kemudian membaca doa. Itu waktunya sekitar 10 menit. Kemudian ada inti. Inti itu sebanyak 90 menit. Nah, di sana kegiatan bola voli atau intinya akan dijelaskan pada saat itu. Kemudian setelah itu ada penutup. Penutup itu kurang lebih ada 20 menit. Nah, di sana terdapat fase evaluasi ataupun fase penghargaan atau fase memberikan hadiah kepada jika sedang ada game seperti itu. Kemudian ada penilaian hasil pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada RPP versi penyederhanaan dari bola voli itu sendiri. Nah, untuk versi penyederhanaan ini mengenai permainan bola voli ini, RPP ini ada 1 lembar, kurang lebih 1 lembar. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sana terdapat ada KD 3 dan KD 4. Untuk
disederhanakan. Kemudian ada IPK 3 dan IPK 4. Kemudian ada tujuan, kemudian di sana ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ada materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, di sana masih sama seperti RPP yang tadi, cuma ini disingkat lebih sederhana lagi. Dan juga di sana kegiatan masih sama semua. Nah, namun yang membedakannya itu ini RPP-nya hanya digunakan dalam satu lembar. Jadi semua RPP yang dibuat gak kayak yang tadi beberapa lembar, namun ini hanya dibuat dalam satu lembar. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari RPP yang kedua, yaitu permainan bola basket. Masih sama, sekolah saya mengambil SMP, kemudian mata pelajaran PJOK atau olahraga, kemudian ada kelas atau semester, saya di sini mengambil kelas 7 dari semester 2. Kemudian materi pokok ada permainan bola basket. Kemudian alokasi waktunya masih sama, 3 kali pertemuan dalam 1 kali pertemuan dalam 3 jam pelajaran. Nah, di sana masih sama, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sana ada kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya itu atau IPK itu ada 3.1, kemudian 4.1. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran. Nah, di sana disebutkan bahwa pertemuan 1 menyebutkan macam-macam syuting permainan basket, kemudian menjelaskan konsep gerak syuting. Nah, pokoknya intinya pertemuan 1 itu menjelaskan macam-macam syuting. Kemudian pertemuan kedua itu kalau misalnya materinya rebound, di dalam pertemuan itu akan menjelaskan macam-macam rebound, menjelaskan konsep, kemudian mempraktikkan. Nah, untuk selanjutnya ada materi pembelajaran. Masih sama, di sana ada materi pembelajaran reguler. Kemudian ada latihan gerak syuting, di sana dijelaskan dan ada pula terdapat gambar-gambarnya. Kemudian ada metode pembelajaran, di sini menggunakan diskusi atau tanya jawab, demonstrasi resiprokal. Kemudian ada media pembelajaran, yaitu ada lapangan bola basket, gambar peragam macam-macam syuting dan rebound, kemudian alat dan bahannya itu bola basket sekitar sebanyak 10 buah atau lebih, kemudian peluit atau kon 20 buah. Kemudian ada sumber belajar. Nah, dan di sini ada langkah-langkah pembelajaran. Masih sama, kegiatan pendahuluan di sini terdapat 15 menit. Contohnya yaitu guru akan memberikan salam, doa, kemudian pemanasan. Nah, setelah itu kemudian kegiatan inti ada 90 menit. Nah, di sana terdapat latihan-latihan mengenai shooting atau rebound dalam permainan bola basket, dan yang sedang diajarkan itu materinya seperti apa. Di sini ada penutupan. Di sana terdapat evaluasi, kemudian memberi penghargaan selama kurang lebih 20 menit atau 15 menit. Nah, di sana juga ada penilaian teknik, penilaian instrumen, kemudian contoh penilaian sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, masih sama juga, di sana terdapat RPP penyederhanaan. Yang membedakannya itu dengan RPP yang tadi, mungkin RPP pelaksana pembelajaran penyederhanaan ini hanya 1 lembar. Masih sama, di dalamnya itu ada sekolah, pendidikan, kelas, alokasi, materi pokok. Di sana juga ada KD 3 dan KD 4. Jadi ini hanya mengambil 1 KD dimasukkan ke dalam RPP yang ini. Kemudian ada tujuan, IPK 3 dan IPK 4. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian ada materi pembelajaran, kegiatan pembukaan, kegiatan pendahuluan, inti, kemudian kegiatan penutup. Kemudian di sana ada metode pembelajaran, media dan bahan pembelajaran yang sudah disebutkan masih sama kayak tadi, dan yang membedakannya itu RPP penyederhanaan ini lebih sederhana dan juga diberikan 1 lembar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan mulai dari mempresentasikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.